Halo teman aksi hidup baik, di episode berikutnya kita akan berkenalan dengan Ibu Hoiriah, sosok literasi dari Jakarta Utara yang peduli pada pendidikan anak berkebutuhan khusus. Sebelum kita mulai, mari kita simak video berikut ini. Memiliki anak berkebutuhan khusus berarti memikirkan pendidikannya yang juga spesial. Mereka membutuhkan pendidikan inklusi yang sayangnya masih terbatas jumlahnya. Apalagi jika kita membicarakan jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD inklusi. Di Jakarta Utara, Ibu Hoiriah mendirikan PAUD inklusi di rumahnya. Mulai dari memikirkan pendidikan anaknya yang berkebutuhan khusus, hingga kini Bu Hoi sudah mendidik banyak anak spesial lainnya dari berbagai wilayah. Kami dari pengalaman pribadi yang sudah kami, karena saya memiliki 2 anak berkebutuhan khusus, yang mana dengan membesarkan anak ini dan ditolak 12 sekolah untuk mencari sekolah ini saya susah, dan akhirnya saya mendirikan sekolah ini. Dan hasil dari belajar yang saya selama bertahun-tahun, sudah 24 tahun saya belajar ini dan saya terapkan di sekolah kami. Memang metode ABA ini banyak dikenal untuk di anak-anak berkebutuhan khusus ya Mas. Tidak semua orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus mau diajak kerjasama. Dan tidak semua orang tua yang memiliki anak reguler atau anak tipikal mau dijadikan satu dengan anak berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi berat buat saya, tapi saya tetap memberikan edukasi pada orang tua bahwa anak berkebutuhan khusus ini tidak menular, bahwa anak berkebutuhan khusus ini juga butuh loh sekolah. Nah, tapi ada beberapa orang tua yang minta, tolonglah Bu, jangan dijadikan satu. Nah itu selalu kami edukasi. Anak-anak berkebutuhan khusus ini pengen sekolah sama seperti teman-temannya. Paling tidak, aduh jadi saya pengen nangis. Paling tidak apa yang saya rasakan dulu tidak dirasakan oleh orang tua yang lain. Untuk mencari sekolah selalu ditolak karena membawa brand berkebutuhan khusus. Jadi saya nggak mau anak-anak ini sampai tidak bersekolah. Karena saya yakin anak-anak ini punya masa depan bisa sama seperti orang yang lain. Saya tuh sebelumnya kurang paham tentang anak ABK. Sejak saya kenal Bu Hoi, saya sering japri dia, sering WA. Yang pertama sih buat saya dia tuh orangnya penyemangat, selalu ngedukung kita kalau kita tuh lagi down. Misal, ibu anak saya gini-gini, ayo dong semangat, gimana gitu. Saya aja juga bisa gitu. Bagi Ibu Hoi, pendidikan sejak dini untuk anak berkebutuhan khusus sama pentingnya dengan pendidikan anak lain. Dirinya berharap PAUD inklusi memberi pembelajaran terbaik bagi muridnya, juga menjadi bekal bagi orang tua untuk mendidik anak berkebutuhan khusus agar kelak mereka bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Ceritanya Ibu pertama tertarik bikin PAUD tuh gimana? Ini PAUD yang Ibu bikin kan ya? Iya, Ibu betul. dirikan ya? Iya, betul. Nah, cerita awalnya gimana Bu bisa mulai kemudian bikin PAUD yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus? Awalnya sih, aduh jadi saya ingat. Awalnya sih karena saya kebetulan dianugerahkan 3 anak Bu, 2 anak saya ABK. Dan anak pertama saya susah untuk mencari sekolah, ditolak beberapa sekolah, sampai 12 sekolah saya ditolak. Dan jadi saya di saat anak saya sudah mulai mandiri dan sudah terlihat ada perkembangan, saya memang niat dari dalam hati saya harus mendirikan sekolah. Karena saya nggak ingin orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini, Ibu maaf, paling tidak anak-anak yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini bisa Bu, tidak merasakan seperti saya lah, ditolak untuk masuk sekolah. Sedangkan saat itu anak saya nggak boleh masuk SLB tapi harus sekolah yang biasa. Ini anak pertama? Anak pertama Ibu. Jadi di saat saya ditolak itu keliling mencari sekolah sampai saya putus asa. Udahlah Dok, di SLB nggak apa-apa, yang penting sekolah gitu. Karena saya nggak ingin anak saya nggak sekolah Bu.
Jadi tahun berapa Ibu mulai bikin? Berdiri 2008 Ibu, tapi sebelum itu saya sudah mulai membantu mengajar anak-anak tetangga karena saya ingin anak saya punya teman, intinya itu. Jadi 2008 saya punya izin operasional, itu pun dibantu salah satu siswa yang saya bantu untuk belajar, orang tuanya yang sekarang jadi guru saya, membantu saya untuk mengurus izinnya. Susah nggak Bu bikin PAUD? Susah Bu, apalagi lingkungan kami terus terang agak berat. Di lingkungan kami ini banyak narkoba Ibu, dan lingkungannya juga agak kumuh, dan kependidikan kurang ya Bu, maksudnya kurang respect untuk kependidikan. Dan di saat saya mendirikan sekolah ini pun ya saya hanya ingin paling tidak anak-anak yang di sekitar saya bisa sekolah lah itu dulu. Tapi ya itu karena saya menerima anak berkebutuhan khusus, akhirnya label sekolah saya adalah sekolah anak idiot. Tapi saya selalu dari lingkungan bilangnya gitu. Iya. Jadi kalau ada yang mau daftar jangan di situ sekolah idiot. Jadi saya cuma ya sudah abaikan. Alhamdulillah Bu, di saat pandemi orang kurang murid, kami lagi banyak-banyaknya gitu. Sempat sih ada 60 siswa kami. Ibu belajarnya gimana? Belajar tentang pendidikan? Yaitu Bu, saya di saat anak saya terdiagnosa autis, saya mulai ikut pelatihan-pelatihan, diklat-diklat. Dan di saat saya sudah mulai terjun ke pendidikan, apalagi dari Dinas Pendidikan banyak sekali ya Bu pelatihan. Jadi saya ikut terus Bu, karena saya merasa saya belum cukup, karena saya belum paham. Saya harus banyak belajar, dan satu lagi saya selalu diskusi dengan orang tua. Dan saya di tahun 2012 Bu, saya ikut pengrekrutan dari Pemprov DKI saat itu, untuk jadi perintis Jakarta Ramah Autis. Itu prosesnya panjang, saya nggak nyangka karena saya berpikir hanya ada autisnya, saya harus belajar karena ada anak saya di dalam itu. Jadi saya ikut seleksi sampai terakhir itu dari berapa ribu orang sampai 58 orang yang bisa ikut untuk pelatihan selama 8 hari. Dan dari situ mulai saya paham karena diajarkan bagaimana terapi okupasi, terapi perilaku, terapi bicara itu di situ Bu. Jadi kami benar-benar selama diklat itu dilatih dengan langsung dipegangin anak. Jadi itu yang buat saya, oh ini tuh yang saya butuhkan gitu. Terus kalau di PAUD sendiri Ibu ketemu hambatan apa? Yang Ibu ada kendala, ada apa? Hambatannya sih Bu, karena ya itu tadi ya Bu, karena dunia pendidikan kan harusnya sebenarnya gurunya harus berlatar belakang pendidikan ya Bu. Tapi karena kami tidak bisa menggaji besar, jadi kami mencari gurunya bukan pendidikan. Yang pendidikan PAUD itu hanya satu. Tapi gimana ngajakin guru-guru khususnya di awal-awal ya, Iya. waktu siswanya masih 4, waktu di tahun-tahun pertama itu gimana ceritanya ngajakin yang mau jadi guru bantu Ibu juga. Tadi Ibu juga cerita Ibu volunteer juga gitu. Berarti mungkin yang gabung volunteer atau setengah volunteer ya Bu ya? Ya itu Bu, saya ada tetangga yang maksudnya punya sarjana lah ya Bu, tapi memang bukan pendidikan. Daripada nganggur yuk bantu saya gitu. Nanti ngapain Bu, bukan background guru nggak bisa ngajar. Yang penting sabar intinya saya bilang. Karena ini anak usia dini. Mungkin gimana Bu di masa pandemi ini gimana belajar mengajarnya di Kalau sekolah? untuk belajar mengajar tetap daring Bu. Tapi ada beberapa orang tua yang bermasalah di ekonomi ya Bu. Jadi kami ada guru yang hadir ke rumah. Ke rumah. Iya. Nah sekarang ini karena sudah mulai turun nih Bu, diturunin. Jadi satu guru satu anak. Yang terapinya aja, kalau sekolah enggak. Karena orang tua enggak sanggup Bu. Jadi dari 13 siswa kami yang tahun ini ABK, 10 anak orang tuanya nyerah. 10 menyerah. Menyerah, yang 3 alhamdulillah progresnya baik. Biasa anak di sekolah, Betul. kemudian sekarang di rumah, Iya. itu buat orang tua susah ya? Betul, yang awalnya sudah tidak tantrum lagi Bu. Karena Iya. perlu ekstra ya Bu Iya. ya. Betul. Kita yang biasa aja mungkin ini. Karena kan ada, ya itu Bu, karena saking cintanya orang tua ke anak Bu, apa-apa dikasih. Kan ada beberapa, kalau di sekolah itu kan diingatkan Bu, ada yang memang harus diet, ya harus diet.
Karena kan kalau anak autis ini ada yang harus diet ketat. Jadi ada diet tepung terigu, diet gula, itu kan macam-macam, Bu. Ibu belajar ini dari pengalaman waktu dengan anak sendiri juga betul, dulu ya, Bu, Bu. ya? Jadi saya menyampaikan ke orang tua, kita tuh guru terbaik loh. Trainer terbaik adalah orang Betul. tua ya, Bu, Iya. untuk ABK. Jadi saya selalu, kunci utama keberhasilan anak ABK adalah orang tua. Jadi itu yang selalu saya bawa. Kenapa? Karena saya sudah lakukan sendiri, Bu. Mungkin kalau saya tidak lakukan, yang susah untuk cerita kali ya, Bu. Tuanya aja nyerah, ibu enggak nyerah? Enggak, Bu. Kalau saya nyerah nanti yang lain nggak sekolah, Bu. Tapi saya walaupun yang 10 ini menyerah, kita tetap berikan apa ya, Bu, support ke orang tua. Ini anak ibu loh, bukan anak saya. Paling tidak yuk sama-sama gitu. Jadi kalau di kami itu ada terapi itu pertama tenaga ahli, Bu, yang kasih contohnya, selebihnya orang tua yang saya minta buat. Ibu kan yang tahu kekurangan dan kelebihannya, silakan ibu yang buat. Mana dulu yang mau dibuat. Jadi ibu fokus melatih orang tuanya juga ya, Bu, ya? Iya, Bu. Bu Oi tadi kan katanya sekolahnya ibu sudah ada labelnya sama sekitar gitu ya. Apakah pernah ketemu ibu tahu ada anak sebenarnya yang butuh tapi nggak dikasih sama orang tuanya? Karena kadang-kadang saya juga suka dengar tuh cerita gitu yang nggak mau diaku kalau ABK gitu loh. Apakah pernah ketemu seperti Banyak, itu? Bu. Oke. Banyak sekali. Apakah Di lingkungan saya diusahakan banyak. untuk itu? Itu saya pernah, Bu, itu seusia anak saya, karena sahabat saya ngerasa anak ini ABK, jadi langsung telepon saya, datengin yuk orang tuanya. Itu saya sempat ditunjuk-tunjuk, Bu. Kenapa? Ditunjuk-tunjuk, Bu. Ibu jangan ikut campur urusan saya gitu. Waduh. Jadi saya cuma menyampaikan, Ibu, saat ini Ibu bisa bicara seperti itu. Anak ini akan tumbuh besar dan Ibu nggak ada di dunia ini siapa. Jadi saya selalu menyampaikan gitu, Bu. Terus gimana, Bu, ceritanya yang ditunjuk-tunjuk itu jadi? Akhirnya datang, Bu, ke tempat saya minta tolong. Tapi nggak langsung berikutnya ya, Bu. Iya. Bertahun-tahun baru datang. Ibu, saya mau masuk udah terlambat, Ibu. Sengaja saya gituin, Bu. Terlambat, Ibu pegang sendiri dulu. Seperti apa beratnya anak kalau sekarang dididik. Kalau saat itu Ibu mau saya bantu, sudah selesai anak ini paling tidak. Karena semakin lama didiemin kan, Bu, nggak akan ada perkembangan apapun. Jadi ibu jemput bola juga nih ya, Bu, ya? Pasti, Bu. Jemput anak-anak. Liatin gitu ya, Bu, ya? Iya. Gitu. Kayak guru aja, Bu, di saat ada satu orang tua mendaftar ke saya, kan saya untuk tahun depan udah banyak yang daftar, Bu. Jadi saya sampai waiting list. Karena kan saya nggak bisa terima banyak, Bu. Ya, karena guru tadi. Iya, terbatas. jadi akhirnya untuk tahun depan, ya udah, Bu, saya taruh nama buat tahun depan, ya sudah. Akhirnya saya tanya, sudah sekolah belum sebelumnya? Sudah, Bu, di sekolah ini. Dan kalau sekolah ini sudah nyebut dan saya tahu tempatnya, saya datangin, Bu. Terima anak ini, saya bantu. Oh, jadi ibu bantu sekolah lain Iya. juga untuk melatih anaknya? Iya, Bu. Ini sekolah umum ya, Bu, ya? Iya, sama PAUD juga, Bu. Oh, PAUD juga. Jadi ibu membantu dari mulainya sekolah, melatih guru-gurunya? Enggak, Bu. Jadi sekolah ini sudah ada, tapi kan untuk menerima anak ABK nggak berani, Bu. Oke. Nah, jadi saya awalnya di saat FGD dengan perusahaan ini, Ibu maunya apa? Sekolah saya karena sudah semua ada, Bu, udah dibantu. Saya pengen ada lagi seperti sekolah saya, jadi jangan saya terus yang dibantu gitu. Itu PAUD-nya Ibu di rumah? Di rumah, Bu. Jadi awalnya PAUD itu dari garasi, Bu. Garasi rumah saya hanya ditutup pakai kres. Sekarang alhamdulillah sudah rumah saya buat tingkat, jadi di lantai atas itu sekolah. Ada harapan nggak punya sekolah gitu? Atau rumah ini aja yang mau dipakai buat sekolah? Kalau saya sih berpikir karena tempat kami aksesnya sempit ya, Bu, masuk gang kecil. Jadi banyak orang tua kalau mau parkir motor aja susah. Ya kadang saya pinjam tetangga tempat parkirnya. Pengen sih punya cita-cita, pengen cari di yang paling tidak akses mudah. Karena kan nggak semuanya punya motor, punya mobil, turun dari angkot ada gitu. Ya mungkin ini nanti, Bu, bismillah
ada jalan. Terus waktu buat keluarganya gimana? Saya tetap quality time di malam hari, Bu. Jadi dan di saat waktu-waktu makan siang wajib video call grup. Oke, video call, Masya Allah. Sudah makan atau belum? Boleh juga. Iya. Langsung mikir berapa ya bisa dipraktekin. Banyak. Mudah-mudahan makin banyak orang tua yang bisa seperti Bu Oi. Sayang anaknya, jiwa raga, kemudian dijalanin, berat-beratnya dijalanin. Mudah-mudahan sehat terus, Sehat. nebar manfaat terus ya Bu Elisa ya. Luar biasa. Bu Elisa juga kali mau ada yang disampaikan. Insya Allah terus sehat, bisa berbagi terus, bisa mengajarkan knowledge pada yang lainnya. Insya Allah Bu, niat baik Allah akan dengar semuanya. Amin, Bu. Luar biasa. Udah dipraktekin langsung. Iya. Makasih. Kasih Terima banyak. kasih, Bu. Demikian gelar wicara episode ini. Kita sudah mendengar cerita menarik dan inspiratif dari Ibu Hoiriah. Nantikan gelar wicara episode berikutnya hanya di YouTube channel Ibu-Ibu Kota. Saya Ferry Farati undur diri. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Baca Jakarta, Asosiasi Mahasiswa Belajar Indonesia, Bu Ibu Baca Buku Book Club, Belajar Seutuhnya, Bersama Mama, Fun Garden Literacy, Jakarta Sekolah Kolaborasi, Ruang Aksara Pengetahuan, Plus Jakarta, semua murid, semua guru.